Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Bapak doakan semoga Ananda di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Bapak dalam pembelajaran Al-Qur'an sejarah kebudayaan Islam ya. Kali ini adalah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak semua, sebelum Bapak sampaikan materi, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa kompetensi dasar yang masih kita bahas adalah kita masih membahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak harapkan setelah menyimak video ini Ananda mampu memahami sejarah biografi dan peranannya Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Kita akan membahas Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi Ananda diharapkan mampu menjelaskan, memahami tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan peranannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia ya. Anak-anak semua, pada pertemuan yang lalu sedikit sudah Bapak bahas tentang apa itu wali songo, dan ada berapa wali songo itu, ada 9 ya. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, walaupun ini hanya ilustrasi ya, wajah-wajah para aulia yang 9 atau wali songo itu bukan seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja ya. Wajah aslinya wallahu a'lam. Sebagian orang ada yang tahu tapi mungkin tidak bisa digambarkan ya. Karena zaman dahulu mungkin belum ada kamera ya. Jadi para wali belum ada kamera jadi tidak dipoto ya. Coba kalau para wali hidup zaman sekarang mungkin sudah dipoto. Mungkin banyak yang selfie kalian ya. Wali yang pertama adalah yang akan hari ini kita bahas, yaitu wali Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Maulana Malik Ibrahim adalah wali yang pertama ya. Nama asli dari Sunan Gresik ya. Maulana Malik Ibrahim adalah pelopor wali songo di Pulau Jawa. Banyak versi yang menjelaskan tentang asal usul beliau ya. Versi pertama mengatakan beliau itu berasal dari Maghribi. Maghribi itu di Afrika Utara ya. Kalau sekarang Maroko ya, ini peta Maroko. Wallahu a'lam Maghribi itu dari mana ya. Cuman kebetulan kota Maroko ini ada di Maroko ya, negara Maroko ada di bagian barat negara Afrika Utara ya. Barat itu
dalam bahasa Arab Maghrib, maka Maghribi itu daerah sini ya. Jadi katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini berasal dari sini, dari Maghribi, Maroko ya. Ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Turki. Tahu Turki? Negara yang menghubungkan antara Asia dan Eropa ya. Dulu asalnya Turki itu berasal dari negara benua Asia ya. Ini Turki, ini Asia, ini Eropa ya. Penghubung antara Asia dengan Eropa ini Turki ya. Jadi katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini juga ada yang mengatakan berasal dari Turki. Ada juga yang mengatakan beliau itu berasal dari Samarkand ya. Samarkand ya. Maka beliau disebut sebagai Syekh Samarkandi ya. Samarkand itu berasal dari negara Uzbekistan ya. Ini dia Samarkand. Uzbekistan itu adalah negara bagian Asia Tengah ya. Negara Uzbekistan itu Uzbekistan Asia Tengah ya. Ini nah di sini Samarkand ya. Maka disebut Syekh Samarkandi. Kemarin minggu pertama Bapak jelaskan bahwa kedatangan pertama kali adanya Wali Songo itu adalah datangnya Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husaini ya, yang dari Samarkand. Dan ternyata Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husaini ini dari Samarkand. Beliau adalah ayah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya. Nah, nanti lahirlah dari sini wali-wali yang lain ya. Jadi beliau katanya menurut pendapat yang paling kuat Syekh Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari Samarkand ya, dari daerah Asia Tengah ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini kemudian menikah dengan putri kerajaan Campak yang sekarang disebut dengan Kamboja ya, negara Kamboja, yang bernama Dewi Chandrawulan ya. Mengenai tahun kelahiran Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ada yang diketahui pasti ya, lahirnya kapan. Namun sejarah mencatat bahwa beliau datang ke Pulau Jawa ini ya, yaitu sekitar tahun 1404 ya, 1404 Masehi ya. Sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, Islam sebenarnya sudah ada duluan terlebih dahulu ya, di sebagian kecil daerah di Pulau Jawa, terutama di daerah sekitar pantai utara ya, seperti Jepara itu. Keberadaan Islam yang telah ada jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berdakwah di Pulau Jawa ini, karena ada ini ya, ada ditandai dengan ditemukannya makam seorang perempuan muslim bernama Maimunah binti Maimun, yang di batu nisannya itu ada catatan ya, catatan bahwa beliau wafat itu tahun 1082, sedangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim datang 1400, ini tahun 1082. Jadi sudah lebih awal ya. Meskipun keberadaan masyarakat Islam sudah ada, namun perkembangannya saat itu masih sangat terbatas ya, dan belum berkembang sangat pesat seperti yang didakwahkan oleh Sunan Gresik nanti ya.
kehadiran Sunan Gresik ya di Gresik justru menjadi awal berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa ya, terutama umumnya di Indonesia ya. Ketika Sunan Gresik tiba di Jawa Timur, khususnya di Gresik ya, sebagian besar masyarakat masih beragama Hindu-Buddha ya, Buddha. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kerajaan Majapahit yang berkuasa pada saat itu ya. Kerajaan Majapahit saat itu merupakan kerajaan yang besar ya di Indonesia, yang masyarakatnya beragama Hindu-Buddha ya. Hanya sedikit sebagian kecil yang memeluk agama Islam ya. Oke, itu tentang perjalanan atau biografi Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya. Lantas bagaimana perjuangan dakwahnya Sunan Gresik? Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mulai berdakwah menyebarkan agama Islam ya, perjuangan dan cara dakwah yang dilakukan oleh beliau itu sangat luar biasa sekali ya. Di antara cara-cara yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, di antaranya pertama, beliau itu berdakwah dengan ketinggian akhlak dan tidak memaksa ya. Beliau tidak langsung memaksa, istilahnya secara halus dan lembut dengan memperlihatkan kemuliaan akhlak ya, bergaul bersosial dengan masyarakat pada saat itu secara baik ya, pendekatan dari hati ke hati ya. Bagaimana apa yang disukai masyarakat, apa yang dicintai masyarakat, apa yang menjadi kebudayaan, apa yang menjadi tradisi masyarakat Jawa pada saat itu tidak dulu dihilangkan ya, dengan secara baik, pelan-pelan, halus, lembut ya. Jadi tidak memaksa ya. Ini haram, ini tidak boleh, ini sesat, ini apa ya, dan sebagainya. Itu tidak seperti itu ya. Tapi beliau menyampaikannya secara perlahan dengan ketinggian akhlak yang mulia dan penuh toleransi ya. Karena pada saat itu memang masyarakat sudah punya kemapanan dalam keagamaan mereka ya. Mapan itu sudah kuat ya, sudah kuat dan sudah tetap ya pemikiran agamanya, yaitu pada keyakinan Hindu-Buddha ya. Jadi tidak langsung oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak langsung dirubah ya. Kemudian cara dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah dengan cara membantu mengembangkan taraf hidup masyarakat dengan bertani dan pengobatan ya. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berdakwah kepada masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu ya, dengan cara mengembangkan kehidupan bertani dan pengobatan pada masyarakat ya. Jadi ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim ini punya keahlian dalam bidang tabib ya, atau kedokteran ya. Kemudian cara dakwah yang disampaikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini yaitu dengan cara mengajarkan persamaan derajat manusia ya, atau istilahnya tidak memandang kasta. Kenapa? Karena pada zaman dahulu dalam tatanan kerajaan Majapahit, dalam ajaran agama Hindu-Buddha ya,
itu ada kasta-kasta kedudukan manusia ya. Ini seperti yang bisa dilihat, ini adalah kasta-kasta atau kedudukan derajat manusia dalam pandangan agama Hindu Buddha ya. Yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Kasta ini kasta yang tertinggi, paling terhormat. Siapa mereka? Mereka adalah para pendeta ya. Ini adalah para pendeta, ini paling tinggi nih. Ya. Kemudian ada turun lagi kasta yang kedua, kasta kesatria ya. Kasta ini juga posisinya cukup tinggi ya, di bawah kasta Brahmana. Mereka ini adalah para raja dan senopati ya. Para kerajaan, raja kerajaan dan senopati ya. Kemudian turun lagi ke bawah agak rendah ya. Kasta Waisya ya. Kasta Waisya ini bisa dikatakan kastanya pertengahan ya. Karena mereka ini hidup sebagai petani, nelayan, pedagang ya, pemilik tanah ya, berkebun ya. Pokoknya mereka ini pertengahan. Tinggi tidak, rendah juga tidak ya. Kemudian ada lagi kasta yang rendah. Menurut agama Hindu ini kasta rendah ya, Hindu Buddha. Kayak itu kasta Sudra. Nah, mereka ini adalah golongan orang-orang kuli, buruh, pekerja, tukang, pelayan, budak. Ini semua mereka berada di kasta rendah, bahkan tidak dihargai ya status mereka ini. Ya. Dan terakhir, kasta yang terakhir ini adalah kasta paria ya. Kasta ini adalah kasta hina ya. Kasta hina tidak masuk kepada keempat kasta ini. Mereka adalah pengemis, pemulung, gelandangan dan lain sebagainya ya. Nah, itulah yang dihilangkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dalam berdakwah ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak memandang kasta-kasta tersebut. Semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua manusia itu sama, tidak dipandang harkat derajatnya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, tidak ya. Dalam ajaran Islam, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa ya. Kemudian Sunan Gresik juga menyampaikan dakwah kepada golongan atas ya, para kerajaan, pejabat kerajaan ya. Yaitu kerajaan Majapahit ya. Dan selanjutnya perjuangan yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah membangun sebuah pondok pesantren ya. Jadi ini adalah pesantren mungkin pertama kali di Indonesia ya. Jadi setelah banyak masyarakat Gresik yang memeluk Islam pada saat itu, Sunan Gresik mulai mendirikan sebuah masjid di Gresik ya. Dalam pembangunan masjid tersebut, Sunan Gresik dibantu oleh Raja Charmain dari Campak yang datang ke Gresik tahun 1321 Masehi ya. Selain sebagai tempat ibadah, masjid tersebut digunakan ternyata untuk
mengajarkan para pengikutnya tentang ajaran-ajaran Islam ya. Semakin hari semakin banyak gitu masyarakat Gresik yang dengan kerelaan hati memeluk Islam ya. Sunan Gresik berpikir perlu menyiapkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya ya, menyebarkan agama Islam ya. Untuk mendidik dan menciptakan para kader ya, calon mubalik diperlukan tempat ya yang lebih khusus, bukan di masjid ya secara umum. Maka akhirnya Sunan Gresik mendirikan sebuah pesantren pertama dalam Islam ya di tanah Jawa, di Indonesia bahkan ya, yang bertujuan sebagai tempat perguruan Islam dan pendidikan ya. Nah, itulah pesantren pertama di Indonesia ya. Kenapa Sunan Gresik ingin mendirikan pesantren? Jadi awalnya dulu Sunan Gresik itu mengamati para santri atau para pengikutnya itu punya kebiasaan ya. Apa kebiasaannya? Mereka itu suka bermalam ya. Ya, suka bermalam di tempat-tempat di masjid ya. Karena merasa khawatir, akhirnya didirikanlah pesantren tersebut ya. Nah, itu ya, pesantren pertama yang didirikan oleh Sunan Gresik ya. Penyebaran dan perkembangan Islam di Jawa dan terutama umumnya di Indonesia tidak lepas dari peranan Sunan Gresik ya sebagai pelopor dakwah di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai Bapak Wali Songo karena dari beliaulah nanti lahir para wali-wali yang lain yang kemudian mengembangkan dan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Jawa dan juga Indonesia. Dan akhirnya setelah beberapa tahun menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat ya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal ya. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan 1419 Masehi ya. Beliau dimakamkan seperti yang Ananda lihat semua, dimakamkan di daerah Gresik ya, yaitu tepatnya di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur ya. Nah, itulah sedikit pembahasan yang bisa Bapak sampaikan tentang Sunan Gresik. Oh ya, Sunan Gresik oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai kakek bantal ya. Pasti pernah ada yang dengar istilah kakek bantal. Itu adalah nama lain dari Sunan Gresik, panggilan dari orang-orang tanah Jawa ya. Kenapa beliau disebut sebagai kakek bantal? Ternyata beliau ketika menyampaikan ajaran Islam melalui Al-Quran dan kitab-kitabnya, beliau suka meletakkan Al-Quran dan kitab-kitabnya itu di atas bantal ya. Jadi ketika ngaji mengajarkan ajaran dari Al-Quran, nanti itu Al-Qurannya itu ditaruh di atas bantal ya. Maka disebut kakek bantal, itulah ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tidak ada tugas ya. Silahkan pelajari juga di buku Ananda semua, buku kelas 6 ya, tentang riwayat
Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi bisabilil haq. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.